Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlis Tiono dari SMK Muhammadiyah Mungkit. Saya Miftah Sulistiawan dari SMK Ma'arif Salam. Saya Sigit Raharjo dari SMK Muhammadiyah 1 Salam. Dan saya Indah Winarni SMK Negeri 1 Salam. Saya Endang Pujiastuti dari SMK Negeri 1 Salam. Saya Yunarti Purwandari dari SMK Negeri 1 Salam. Calon guru penggerak SMK Angkatan 8 Kabupaten Magelang. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. SMK bisa. Pak Miftah. Oh ya Pak Sigit. Lagi sibuk Pak? Ya ini baru nyari tanaman yang bisa dijual Pak. Oh dijual untuk ya. materi PKWU besok saya. Oh, sambil ngadem ya Pak ya? Iya. Gimana Pak Sigit kabarnya? Pangestunipun alhamdulillah sehat Pak. Pak Miftah. Ya. Mohon maaf nih mengganggu waktunya sambil lihat-lihat tanaman. Iya. Gimana? Saya ini ada apa ya, kemarin itu ditemui sama Bu Indah, gitu kan. Bu Indah punya permasalahan dengan anak didiknya, dengan muridnya, gitu kan. Jadi beliau cerita dan minta bantuan ke saya untuk bisa membantu permasalahannya beliau. Oh, gitu, nah ini gitu. saya pengen cerita juga dengan Pak Miftah, kira-kira bisa atau tidak Pak? Gitu. Ini. Nah terus nanti saya bisa bantu Pak Sigit untuk pengembangan yang di mana ini? Gitu. Jadi harapannya nanti Pak Miftah bisa membantu mengamati saya, gitu kan, berkaitan dengan langkah saya yang saya sampaikan ke Bu Indah itu sudah sesuai dengan prosedur belum? Artinya prosedur dalam istilahnya dalam coaching untuk membantu menyelesaikan permasalahannya Bu Indah, sesuai dengan alur apa itu istilahnya tirta ya Pak, kalau nggak salah ya Pak ya, gitu Pak. Oh gitu, Nah untuk permasalahan yang mungkin diangkat dari Bu Indah ini apa Pak? Kalau kemarin waktu cerita dengan saya itu, permasalahan yang beliau sampaikan kepada saya adalah beliau menemui salah satu anak didiknya Pak. Gitu. Jadi saat pembelajaran, kemudian di luar pembelajaran itu si anak itu sangat diam, gitu kan. Oh, artinya ketika ada pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Indah, dia diam, gitu kan. Ketika waktunya istirahat, bermain dengan teman-temannya, dia juga diam kayak gitu. Sehingga Bu Indah mengalami kesulitan untuk mencari potensi si anak itu seperti apa, gitu. Kemampuan si anak itu bagaimana. Gitu. Nah, waktunya Pak kan sudah ngobrol sama Bu Indah juga kan. Ini untuk pelaksanaannya mau kapan? Dan di mana? Betul. Rencana saya pengen ketemu lagi dengan Bu Indah berkaitan dengan kegiatan coaching itu ya secepatnya Pak. Dan paling tidak ya besok pagi gitu Pak. Besok pagi ya. Supaya nanti si anak itu juga bisa kembali aktif untuk yang mengikuti pembelajaran, dan Bu Indah mungkin tidak ada beban lagi gitu. Kayaknya saya juga untuk besok pagi nggak ada jam, saya siap merapat nanti. Baik. Saya bantu Pak di situ. Baik Pak. Nah, jadi harapannya sudah ya Pak. Harapannya nanti anak bisa kembali lagi ke komunitasnya biar nanti komunikasinya juga jadi lebih baik. Iya betul. Oke, kalau gitu besok pagi ketemu di ruangan yang sudah ditentukan ya Pak ya. Oke. Nanti saya coba komunikasi lagi dengan Bu Indah apakah ada perubahan atau tidak. Oh iya. Nanti fixnya saya kabari lagi Pak Miftah. Ya telepon atau WA-an ya. Atau pas ketemu kayak gitu Pak ya. Siap. gitu Pak. Gitu. Ya, matur suwun. Monggo. Terima kasih Pak ya. Lanjut kegiatannya. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Ya, Pak. Selamat siang Bapak Guru yang hebat. Hari ini kita akan melaksanakan coaching untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bu Indah sebagai coach dan juga Pak Sigit nanti sebagai coach. Nah,
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit dan juga Bu Indah. Selamat siang, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai nggih untuk kegiatan coaching di hari ini. Semoga nanti bisa mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan dari Bu Indah. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Indah dan juga Pak Sigit, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit, hari ini mohon maaf saya mau minta waktunya. Hari ini saya mau bercerita tentang problem saya menjadi guru mapel di kelas yang baru. Baik Bu, tidak apa-apa Bu, tidak mengganggu. Monggo silakan Ibu Indah bercerita. Semoga saya bisa membantu atas permasalahan yang Ibu Indah hadapi. Iya, gini, saya itu masuk kelas 3 ini pertama kali masuk kelas 1-2 saya tidak pernah mengajar, saya ngajarnya baru tahun ini. Nah, ketika saya masuk kelas itu, saya banyak sekali mengamati siswa-siswa saya, tapi satu yang menggelitik saya ini, satu anak itu punya ekspresi yang sangat datar. Ternyata nggak pernah mau ngomong, nggak pernah bicara. Dia itu di kelas cenderung diam. Sampai teman-temannya itu memberi julukan Mr. Cool, sangat dingin. Saya pernah menyapa aja, cuma dilirik sekilas gitu. Jadi teman-temannya bilang, wih Bu Indah dikacangin. Saya jadi penasaran ini anak kenapa kok sepanjang saya mengajar juga diam. Kalau ditanya juga jawabannya hanya dia sendiri yang dengar. Jadi seperti diam itu menutup diri. Mungkin ada apa saya juga nggak tahu. Saya nggak bisa mengajak dia bicara. Jadi nggak bisa mengurai masalah saya. Gitu. Menurut Bu Indah dari tadi latar belakang ya. Menurut Bu Indah apa yang diharapkan dengan pertemuan ini? Apakah si anak yang namanya Akbar tadi itu ya. Setelah pertemuan ini kemudian si Akbar bisa berbicara secara los di hadapan Bapak Ibu guru dan teman-temannya atau bagaimana? Harapan saya Pak, Bapak Sigit kan sama-sama laki-laki ya, mungkin punya pendirian atau punya problem yang sama. Mungkin kalau dari sisi laki-laki itu saya bisa tanya Pak, nek anak-anak kayak ini gimana sih? Saya itu mengharapkan hari ini dapat solusi sama Pak Sigit sebagai laki-laki, sama-sama laki-laki yang pendiam ya. Jadi saya ingin solusi hari ini paling tidak bisa mengurai lah masalah saya. Oke, berdasarkan pengamatan Ibu yang tadi baru mengajar di kelas 3 ini ya, kelas 12 ini, baru dan berapa kali bertemu pertemuan anak tersebut ya baru di kelas 12 ini. Nah, menurut pengamatan Ibu apa yang menyebabkan si anak tersebut kok tertutup yang sangat rapat sehingga dia enggan untuk berbicara berkaitan menjawab pertanyaan di mata pelajaran ataupun ngobrol di tempat yang lain, Bu? Penyebabnya apa? Kalau menurut teman-temannya, waktu kecil itu dia pernah mengalami kekecewaan yang sangat mendalam. Terus dia itu mungkin juga dibully. Ya ini kemungkinan karena saya belum pernah bertanya secara langsung karena nggak pernah jawab. Jadi saya nggak bisa mencari solusinya kenapa si anak ini diem saja. Jadi teman-temannya itu kalau bercerita dengan saya itu Bu dulu katanya waktu kecil pernah dibully. Dia di rumah juga pendiam, diem 1000 bahasa nggak pernah ngomong. Kalau masalah pelajaran dia bisa ya, bisa mengikuti. Kalau saya suruh maju dia maju. Benar juga pertanyaan jawabannya dia benar. Bahkan saya pernah tanya, tak ajak maju ke depan, sini coba. Ini berapa ini, ketemunya berapa, gitu dia jawab, tapi hanya dia sendiri yang dengar. Oh maksudnya bagaimana itu? Contoh ya, ini berapa Akbar, jadi volumenya kecil sangat gitu ya, kecil dan ekspresinya itu loh, tidak ada kehidupan di matanya itu. Nah dulu keluarganya itu pernah membawanya ke psikiater. Tapi kita nggak dapat informasi bahwa ini loh rekam medisnya anak ini seperti ini itu tidak. Jadi itu kapan tahun dia pernah dibawa ke psikiater, hasilnya seperti apa, kemudian
tindak lanjutnya seperti apa juga nggak pernah dikasih tahu, ya. Jadi sikap si Akbar ini saya rasa juga keluarganya juga mendukung. Jadi tidak ada penanganan di keluarga. Jadi kalau sekolahan juga BP pernah bertanya, dia diem nggak pernah jawab. Makanya ketika saya masuk ini kok saya tergelitik untuk meneliti si anak ini kenapa nggak pernah mau ngomong. Bahkan di PKL pun dia diem sampai jadi masalah di PKL karena dia nggak mau ngomong. Gitu. Kalau selama waktu di kelas 12 itu kegiatan misalnya waktu istirahat nih, ya, istirahat, waktu istirahat itu juga sependiam itukah atau diam-diam ketika nggak ada orang tapi Bu Indah nih curi-curi perhatian ternyata dia ngobrol asik. Ya. Saya pernah lihat ya, kalau saya nggak mengamati karena begitu istirahat kan kita juga ke ruang guru. Jadi ketika anak itu teman-temannya ke kantin, dia ya ke kantin cuma di belakang. Nggak pernah dia mengawali pembicaraan. Jadi teman-temannya itu bilang ya ngikut kemana-mana ke teman, tapi diem. Kalau tidak ya dia hanya di kelas saja. Di kelas saja malah sering menutup mukanya dengan masker. Jadi kalau saya nggak buka dulu maskernya ngomong, dia nggak pernah terdengar suaranya. Jadi sehari-hari dengan teman-temannya ya bergaul, cuma nggak ngomong, nggak mau ngomong. Kalau tadi juga disampaikan pernah dikonsultasikan dengan psikiater. Nah, Ibu sendiri sudah pernah menggali informasi belum, Bu? Ke psikiaternya langsung atau ke orang tua atau keluarga gitu kan? Hasilnya bagaimana, Bu? Hasil dari pemeriksaan psikiater itu? Nah, itu yang saya pengen tanya karena apa? Saya bukan BP, saya bukan wali kelas, saya hanya guru mapel. Jadi untuk ranah ke sana itu saya harus mengajak mereka bersama, jadi kolaborasi kan. Saya harus mengajak BP dan BP dulu pernah menanyakan juga sama jawabannya. Tapi kalau saya misalnya menanyakan ke keluarga ya saya pengen sekali. Kebetulan anak ini kemarin bapaknya meninggal dunia. Jadi pas kebetulan saya mau tanya kok pas keadaannya seperti itu. Ditanya sama gurunya tuh, rumahmu yang mana? Suasana sedih itu dia ya juga datar. Jawabannya cuma gitu ya, Bu, ya. Menunjukkan bahwa rumahnya itu ada di belakang. Hanya dengan isyarat. Jadi semakin dia nggak mau ngomong itu. Dengan bapaknya meninggal itu nggak ngomong. Nah, dari psikiater itu kan saya harapannya ada tindak lanjut ya. Jadi hasilnya ini rekam medisnya itu seperti apa, harus rawat jalan atau apa itu seharusnya kita tanya keluarga ya. Tapi keluarganya juga kayaknya menutup diri. Menurut saya yang sudah dilakukan Ibu Indah itu sudah bagus itu, Bu. Tinggal memang perlu kita pantau ya, Bu ya. Kita pantau keberhasilannya dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu bagaimana. Nah, berkaitan dengan hal itu nampaknya memang ya perlu pelan-pelan, Bu, karena berkaitan dengan nampaknya memang ada sesuatu yang terpendam benar di hati si Akbar itu. Nah, nanti dengan cara yang lebih halus sepertinya pernah belum, Bu, dilakukan, Bu? Artinya ngobrol dari hati ke hati. Nah, sebenarnya ada apa sih ya gitu. Mungkin diajak keluar kayak gitu. Saya pernah tapi nggak ngajak keluar, saya cuma memanggil dia. Saya tanya, kamu kenapa? Kalau punya masalah silahkan cerita. Nek wingi kemarin dia nggak ada orang yang dipercaya. Mungkin dia juga butuh kepercayaan orang. Dia udah saya ajak bicara, tapi dia juga tetap nggak ngomong. Saya waduh ini siapa diajak ngomong. Siapa yang mau? Mungkin dia juga nggak punya teman berkomunikasi ya, biasanya nggak punya. Karena apa? Kelas 3 itu kan butuh presentasi. Saya tuh pengen dia juga bisa ngomong, karena nggak bisa ngomong bagaimana dia akan bersosialisasi dengan orang. Ya mungkin saya akan itu mencoba mengajak bicara. Itu komitmen Ibu ya, Bu? Iya, komitmen saya. Cobalah kapan-kapan besok saya ajak bicara, saya sendirikan berdua, saya tanya bagaimana sih kamu kok seperti itu ya, coba ya, kita hanya mencoba sebagai
guru mapel, karena saya juga nggak mau anak saya diem-dieman seperti itu. Betul. Dan sekali lagi itu yang sudah disampaikan Bu Indah, langkah-langkahnya sudah bagus dan memang perlu digarisbawahi, perlu berkolaborasi dengan pihak lain, dengan psikiater langsung, orang tua dan guru BK serta wali kelas. Dan semoga dengan adanya kolaborasi itu masalah yang dihadapi ibu bisa terurai perlahan demi perlahan hingga pasti, dan si anak tersebut bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya, terselesaikan permasalahan pribadinya kayak gitu ibu. Jadi nanti kapan-kapan saya mengajak berdialog dengan anak tersebut, mengajak orang tua, mengajak BB, tapi pertama kali juga harus sendirian dong. Jadi saya ajak dulu Akbar ini untuk bicara dari hati ke hati dengan suasana nyaman, biar enak dia bicara. Kalau berhasil, semoga berhasil. Nanti perkembangannya saling sharing Bu ya. Kalau memang perlu saya diajak juga monggo. Kalau memang sudah berdasarkan kolaborasi tadi juga sangat bagus gitu. Semoga berhasil Ibu. Terima kasih Pak Sigit atas waktunya hari ini, sharing hari ini. Apa yang saya harapkan mendapat pencerahan untuk mengurai masalah si Akbar ini dapat titik terang. Terima kasih. Lancar, Ibu. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih untuk kegiatan coaching hari ini sudah cukup nih Pak Sigit dan juga Bu Indah. Semoga dengan tadi semua yang direncanakan Bu Indah bisa terlaksana, dan saling komunikasi nanti Bu Indah dengan Pak Sigit, sehingga nanti kalau masih ada kendala bisa dipecahkan lebih detail lagi. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, kegiatan coaching hari ini kita cukupkan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miftah. Oh, halo Pak Sigit. Sore. Selamat sore. Salam warahmatullahi. Maaf Pak mengganggu. Sore. Sudah waktunya mau pulang. Gitu. Mau sedikit laporan Pak. Berkaitan dengan hasil coaching saya dengan Bu Indah tadi pagi Pak. Yuk duduk yuk, sudah lebih nyaman Pak. Sini ya Pak ya. Gak kotor sedikit tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Kita debu. Gimana Pak tadi performa Bapak tadi saat menjadi coach, saat coaching dilaksanakan? Ya, alhamdulillah secara umum menurut saya berjalan lancar Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kesepakatan jadwalnya, jamnya tadi jam 9 sepakat kita lakukan dan alhamdulillah lancar. Kemudian secara umum berkaitan dengan aliran obrolan itu juga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ada kendala enggak Pak saat tadi jenengan jadi coach tadi? Berkaitan dengan kendala, tadi saya sempat agak ragu juga Pak, artinya khawatir nanti di dalam proses coaching tadi itu ada kekhawatiran dalam diri saya bahwa jangan-jangan nih saya nanti menggiring suatu solusi ke Bu Indah gitu, mengarahkan solusi tertentu kepada Bu Indah. Tapi ya dengan kekhawatiran itu akhirnya ya menjadikan saya lebih hati-hati dalam pemilihan kata. Terima kasih. Nah, dari situ apakah saya juga boleh mengomentari nih kegiatan coaching tadi sama Bu Indah, khususnya untuk performa Bapak ya Pak. Tadi saya masih beberapa menemukan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang agak ambigu dan juga kurang menjurus tujuan ke tujuan Bu Indah sendiri. Dimana masih ada kira-kira seperti itu, masih kadang kan masih muncul seperti itu juga kan. Betul Pak, memang ya seperti tadi sebelumnya saya sampaikan ada sedikit keraguan-raguan itu kan. Jangan-jangan saya nanti mengarahkan suatu solusi tertentu sehingga ya itu menjadikan satu kelemahan ya Pak kelemahan sehingga dalam menyampaikan tuh muncul keraguan-raguan ya gitu Pak. Nah, dari situ kan kita juga sudah identifikasi untuk kelemahannya nih untuk kegiatan coaching saat jenengan cari coach. Nah, tidak lanjut Bapak nih untuk selanjutnya kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan biar
kelemahan-kelemahan yang sudah dilakukan tadi itu bisa tertutup? Ya. Karena ini merupakan kegiatan coaching saya yang pertama. Oh Pak, gitu ya. Ya setelah mempelajari definisi coaching, kemudian teori-teori tentang coaching, itu ini merupakan praktek saya yang pertama. Nah selanjutnya ya semoga dengan saya akan belajar lagi gitu kan, mempelajari lagi tentang pemilihan kata yang tepat itu seperti apa agar tidak menggiring solusi tertentu, dan apa yang saya sampaikan sebagai coach itu meyakinkan tanpa menjurus pada solusi tertentu. Dan harapannya dengan seiring berjalannya waktu ada coaching berikutnya itu nanti akan menambah semacam, kalau pilot itu apa Pak? Jam terbang gitu ya, jam terbang lebih ya, tinggi seperti itu. Pak. Oke. Nah ini kan baru kasus pertama ini Pak ya. Nah untuk selanjutnya kira-kira kapan, kan ada banyak kesempatan sebenarnya untuk kita berlatih menjadi coach dengan kasus-kasus yang ada di lingkungan kita kan masih banyak juga. Bapak setelah ini kepingin ngangkat masalah apa nih yang mungkin bisa membantu teman-teman yang membutuhkan? Iya. Kalau kebetulan melihat kasusnya Bu Indah ini kan sumbernya dari Bu Indah menyampaikan permasalahan kepada saya gitu kan. Kalau ke depan ya menurut saya bisa dua cara gitu kan. Kalau ada teman yang menyampaikan permasalahan kepada saya, ya saya akan mencoba membantu permasalahan beliau melalui coaching, dan tentunya dengan hasil belajar, dan bisa juga menurut saya ketika nanti ada permasalahan yang saya lihat pada teman sejawat, ya saya akan memancing ke teman itu untuk kita bantu bersama-sama menyelesaikan masalah. Iya. Oke, bagus sekali Pak. Nanti semoga dengan beberapa kali kita laksanakan coaching ini, Bapak juga akan lebih bisa menimbang pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti untuk selanjutnya sudah tidak ada kendala lagi ya Pak ya. Iya, Pak. Oke, mungkin itu aja Pak dari pertimbangan Bapak tadi yang disebutkan. Poin yang paling besar, paling positif yang Bapak dapat apa Pak? Poin yang paling besar menurut saya adalah saya menjadi berlatih menaruh rasa empati kepada teman sejawat, sehingga saya bisa ikut mendalami suatu permasalahan tanpa berusaha menyelesaikan masalah itu. Jadi saya bisa turut membantu teman-teman untuk biar beliau itu bisa menemukan solusinya sendiri kayak gitu. Ya. Oke, dengan kemandirian tersebut nanti juga akan memperingan dari kita juga untuk membimbing mereka ya Pak ya. Ya, sukses selalu Pak, tetap semangat belajar ya. Nanti saya juga akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak. Siap. Untuk ikut belajar lagi Pak. Ya, siap. Nanti di lain waktu kalau memang butuh bantuan untuk observasi lagi bisa kita janji di lain waktu ya Pak ya. Baik Pak. Oke. Sepertinya itu Pak. Mohon pamit dulu. Monggo. Terima kasih nggih, dereke. Waalaikumsalam, monggo. Demikian video coaching dari calon guru penggerak SMK Angkatan 8 Kabupaten Magelang. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. SMK bisa.